Dari Gereja Kekal Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 4 Juni 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang luar biasa, kembali mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tetap semangat ya, berkarya dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah dari rumah. Pagi hari ini Bapak Guana Tanjung, Bapak Joshua Guana Tanjung, saya berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Guana. Selamat pagi Wahyu, selamat pagi kekasih Tuhan. Kembali kita bersama-sama mengamati, merenungkan dan menyelidiki firman Tuhan. Ya, dan pagi hari ini Pak Guana tertarik untuk mengangkat tentang paradok rohani. Silakan Pak Guana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dan kiranya Engkau sendiri menyingkapkan kebenaran ini dan kami belajar percaya akan kebenaran firman-Mu, sehingga dari sana kami boleh mengalami kebenaran berkat-Mu, anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, alam kehidupan ini mengajarkan kita sesuatu yang paradok, tetapi berpasangan. Dua hal yang berlawanan, tetapi eksistensi keduanya itu hanya terjadi ketika mereka berpasangan. Contoh, pagi ini badan Anda bisa segar, saya juga, puji Tuhan, dalam keadaan sehat, karena kita tidur. Karena kita tidur. Kalau kita mau terjaga terus, lama-lama habis. Apa ngantuk? Katanya orang kalau nggak tidur sekian hari dia mati. Ya, ada orang CEO India itu, di India masih muda tiba-tiba meninggal. Karena apa? Ternyata dia kurang tidur. Dia kurang tidur. Ya. Jadi dia kurang tidur. Nah, dari sana sebetulnya terjaga itu harus ada tidurnya. Nah, sebaliknya orang juga menderita kalau nggak bisa tidur. Contoh kedua, bernafas. Anda bisa menghembuskan nafas karena Anda menarik nafas. Anda bisa menarik nafas karena Anda menghembuskan nafas. Ada pagi dan siang karena ada malam. Kalau tidak ada malam, tidak ada pagi. Kalau tidak ada pagi dan siang, nggak bisa muncul malam. Nah, Yesus mengajarkan sebuah prinsip rohani. Kita mau percaya nggak gitu ya? Yang pertama, siapa yang merendahkan, yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi salah satu saya terberkati dengan sikap presiden kita Pak Jokowi. Beliau itu kalau ketemu orang dan kadang-kadang ya bisa dikritik juga, tapi saya nggak ingin membahas tepat tidaknya, tetapi bagaimana kesikap beliau yang menjadi presiden sekalipun. Bagaimana beliau ketemu seniornya, apakah itu seorang ulama yang senior ataukah ketua partai, beliau selalu memberi hormat lebih dulu. Nah, itu membuat beberapa orang kritik. Presiden kok begitu? Baru ini ada satu foto yang menurut saya jahat sekali. Jadi dianggap katanya dia menunduk-nunduk sama pengusaha dari China gitu ya. Padahal itu Pak Priyo Budi atau siapa gitu. Waktu beliau itu jadi gubernur dan Pak Priyo itu jadi ketua DPR gitu ya. Jadi
Tetapi bukan menunduk-nunduk untuk cari muka, bukan. Itu menjadi alamiah dari beliau. Saya tidak katakan kita harus bersikap secara ekspresi seperti itu, karena itu juga dari budaya Jawa, Madura, ya toh, Betawi, ya. Tetapi yang saya maksud adalah sikap hati. Bagaimana kita ini menghormati, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Wow. Tuhan Yesus sendiri gimana? Loh, Tuhan Yesus ini buat saya yang jarang dibahas. Yang dibahas kan keluar biasaannya apa? Menengking badai, menyembuhkan orang sakit. Oh, itu juga hebat. Tapi Tuhan Yesus tuh mau dibaptis. Jadi memposisikan orang yang butuh diampuni dosanya. Dan Yohanes tahu dia gak punya dosa. Tapi terus Tuhan bilang, biarlah supaya seluruh kehendak Allah itu digenapi. Bagaimana dia membayar biaya masuk ke bait suci. Wow. Sehingga malah Tuhan bilang, menurut kamu kita ini perlu bayar gak? Saya ini perlu bayar yang punya bait suci. Ya enggak, guru, katanya Petrus. Tapi enggak, supaya tidak jadi batu sandungan. Suruh mancing dan koinnya dapat untuk buat bayar. Luar biasa. Begitu pula dia menghormati court, kekuasaan pejabat dan sebagainya. Jadi siapa yang merendahkan diri? Karena dia begitu merendahkan diri, maka dia ditinggikan demikian tinggi. Itu Kristus. Nah, Tuhan tidak bilang supaya kamu direndahkan. Barang siapa merendahkan. Jadi yang merendahkan diri siapa? Yang melakukan siapa? Kita. Justru kalau kita tidak melakukan, saya tidak ngomong Tuhan, hukum kehidupan ini membuat dia akan direndahkan. Biarlah kita merendahkan diri. Ada kaitnya, biar berbahagialah orang yang lemah lembut, maka ia akan memiliki bumi. Nah, bagaimana kita bersedia merendahkan diri? Ketika kita tahu bahwa kita tidak harus tinggi untuk kita diterima. Jadi ini lahir dari, bukan dari saya tidak ingin membahas memang dia tuh rendah hati. Bukan. Jadi kerendahan hati yang lahir dari iman. Saya dapat kekuatan untuk merendahkan diri. Ya mungkin orang lihat saya tuh ya tidak terlalu merendahkan diri terlalu dibandingkan Pak Doni. Artinya gini, saya lebih galak gitu ya. Dianggap begitu. Dianggap. Jadi tapi maksud saya, anyway, saya belajar untuk merendahkan diri. Nah, saya bersaksi kekuatan saya, motivasi yang saya mendorong atau membuat saya tidak terpaksa merendahkan diri. Misalnya saya ngangkat kan koper tamu gitu ya. Ya tak angkat tak ada hamba Tuhan. Mungkin kalau saya saya juga hamba Tuhan gitu ya. Wow. Saya mau pilih-pilih hamba Tuhannya senior atau enggak. Kalau junior ngapain gitu ya. Kadang-kadang saya belajar untuk tahu. Saya pernah disambut oleh di Batam seorang pengusaha yang nasional loh ya, bukan kota lokal. Tapi dia ngangkatkan dia, ayo tak ambil, tak bawa masuk mobil. Udah. Tapi beliau dengan rela dan tak merasa, waduh, aku isin aku gak notas. Tidak, itu cara kita menghormati tamu. Dan saya juga belajar melakukan yang sama. Kalau saya ada tamu, ya dia bisa menolak, dia bisa nerima atau menolak, doesn't matter. Nah, itu tentu saja tidak ukuran kalau saya membawakan tas itu berarti saya rendah hati. Tidak, bukan begitu. Saya tidak menganggap itu bagian budaya yang saya ekspresikan.
Tetapi yang saya katakan, yang dorongan saya membuat saya tidak merasa, karena saya merasa apa yang saya kerjakan itu tidak mengurangi nilai saya di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Dan Tuhan tuh suka dengan hal seperti itu. Sehingga saya kadang-kadang, enggak. Tapi saya mau belajar untuk merendahkan diri. Ya, mau dimaklumi kalau saya ada yang ketemu, wah sombongnya Pak gua. Ya, itu namanya orang belajar. Jadi dari situ orang ditinggikan. Beda rendah hati dengan rendah diri. Banyak orang sopan karena rendah diri. Banyak orang sopan karena dia takut. Enggak boleh, itu yang salah. Jadi kita sopan bukan karena kita takut. Rendah hati lain dengan rendah diri. Saya khawatir rendah diri itu orang sombong. Biasanya orang rendah diri kalau pas ketemu orang yang dia merasa lebih tinggi, biasanya dia memuaskan penderitaan rendah dirinya itu, dibalas dengan dia menekan, sok jagoan, neken gitu ya. Saya kadang-kadang lihat orang kaya juga enggak, pinter juga enggak, sombongnya sama ini orang nggak bisa dikasih kaya. Belum kaya udah sombong gitu ya. Belum pinter udah sombong. Gitu ya. Saya khawatir itu lahir dari kerendahan dirinya dia. Self image-nya. Seorang yang self image-nya utuh, dia tidak takut untuk dia. Artinya gini, ada orang yang takut keluar, ibu takut keluar tanpa make up. Bayangin, takut keluar tanpa make up. Berarti dia tidak berani transparan. Takut kalau tanpa lipstick. Waduh, ketok pucet gitu ya. Ya, kita harus berani apa adanya. Ya inilah saya. Dan itu lahir dari rasa diterima. Berani menjadi dirinya itu buat kita lahir dari penerimaan Bapa atas kita. Dari situ kita punya kekuatan untuk merendahkan diri. Dan ada lanjutannya. Ketika kita bersedia merendahkan diri, ada jatah poin untuk kita ditinggikan. Ini bukan saya yang ngomong, Tuhan. Yang kedua, ya macam-macam. Kita berani memberi karena kita nih ada dua. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena dia juga memberikan janji-janji yang berharga. Kan gitu. Berilah, maka engkau akan menerima. Taburlah, engkau akan menuai. Nah ini dua paradok. Bukan dua. Ini paradok yang nggak ada menabur, nggak ada menuai. Cuma waktu menabur itu ya kadang kroso. Apalagi kalau musim COVID-19. Udah kayaknya kok situasi itu kok surem gitu ya. Masa surem-surem menabur gitu ya. Masa lagi nangis menabur. Nah itulah paradok rohani yang Tuhan ajarkan. Bagaimana janda di Sarfat didorong oleh Elia untuk kasihkan tepung terakhir. Bukan Elia kejam, bukan Tuhan kejam, bukan Tuhan menguji intinya, walaupun itu juga ujian. Tetapi Tuhan tuh ingin memberi jalan. Banyak orang, saya pernah ke gereja warga sederhana, di situ nggak ada kolekte. Tapi bukan tidak ada kolekte itu, saya percaya juga kolekte tidak harus diedarkan, karena itu juga bisa tidak selalu mepet orang untuk memberi. Kalau tidak beri kan kayak tidak masukkan dan sungkan gitu. Tapi ya tidak selalu. Saya tidak bukan tidak setuju diedarkan, tergantung situasi ininya. Kalau gereja besar ya harus diedarkan dan sebagainya. Tetapi
gereja itu tidak mengedarkan kolekte karena memang itu, dan tidak ada kotak kolekte. Karena dianggap yang dilayani itu orang-orang prasejahtera atau kurang mampu. Tapi itu gereja rutin udah. Dan mereka kerja, ada yang kerja. Saya terus bilang, ini keliru. Mungkin tidak kolekte, tapi kotak. Anda harus belajar memberi. Bukan karena gereja itu, karena itu gereja kayak pos PI yang disupport dari gereja pusat, jadi nggak ada masalah. Bukan karena gereja ini kekurangan pos PI ini karena disupport, tapi supaya engkau belajar memberi, menabur. Kalau nggak menabur nggak bisa menuai. Toh, ya kan? Jadi belajarlah menabur, belajarlah merendahkan diri, supaya kita mendapat. Siapa yang menabur dengan apa? Dengan mencucurkan, dia menuai dengan sorak-sorai. Toh, menangis dan ketawa itu dua hal yang juga paradok. Orang kalau nggak pernah nangis guyu terus, lama-lama guyune ampang. Itu namanya kemabuan. Guyu yang tidak pernah ada tangisan, itu guyu yang ketawa yang kemabuan. Pesta pora. Orang pesta pora itu kan ketawa-ketawa tanpa tangisan. Jadinya siapa? Seperti Belsasar itu. Mabuk, mati. Tapi orang yang bertanding misalnya, ini tidak nangis sedih ya. Waduh, orang ujian, belajar ujian jadi sarjana. Ada lagu yang bagus tuh dari Freddie Mercury, We Are The Champion. Asal jangan konotasikan negatif ya. Champion dalam arti kalau kita seorang beriman, karena kita peserta pertandingan. Nah itu nangis orang bertanding itu, sakit, tapi dia menuai dengan sorak-sorai. Lah kalau kita gak mau nangis, ya kita gak pernah sorak-sorai. Nah inilah hidup, suka ndak suka ya. Makanya ada satu quote, salah satu yang harus dimiliki adalah mengenali dan kerelaan menerima rasa sakit. Karena hidup ini Anda akan ketemu rasa sakit. Wah, saya punya keluarga yang mencintai saya. Wah, penuh ketawa, sorak-sorai. Ya toh, ketawanya akeh toh. Nanti lah nangis, apa? Ya mati. Nanti jadi tua, mati. Lah, kalau cinta terus mati satunya, ya nangis. Di sorga secara eksplisit dikatakan air mata akan lenyap. Toh? Di sorga air mata akan lenyap. Jadi hidup ini penuh dengan paradok. Satu lagi, barang siapa menyayangi nyawanya, hidupnya, dia akan kehilangan. Barang siapa tidak menyayangi, dia akan memperoleh. Nah, bagaimana Paulus sampai ini, hai orang bodoh, mana ada biji hidupnya itu muncul kalau dia nggak ditabur dan mati dulu. Nah ini kembali, mati untuk hidup. Cuma ada yang mati, ya mati binasa. Jadi ini ada orang yang sedih karena penyesalan. Yang tadi itu orang bertanding sorak-sorai, menabur bukan karena penyesalan, tapi ada orang yang menangisi karena penyesalan. Saya membuat quote 3 hal yang ketika lembaran hidup, waktu kehidupan itu ditutup, ada 3 hal yang disesalis hingga kekekalan. Cinta yang tidak diwujudkan, dosa yang disembunyikan, dan panggilan yang tidak diselesaikan. Itu nyeselnya itu, apalagi kalau masuk neraka, karena dosa tidak diakui. Saya nggak bisa bayangkan nyeselnya itu kayak apa. Nyesel, ada orang nyesel, tapi ya sudah, lewat waktu hilang. Lah kalau di neraka nyeselnya itu nggak
Aduh Tuhan, saya baru membuat renungan tentang kesadaran akan alam kekekalan. Sebetulnya mati itu kan tidak, kalau kita mau percaya, itu kan perpindahan saja dari alam realita ke alam tidak kelihatan. Sebetulnya sampai di sini tidak ada yang menakutkan, karena nyawa manusia itu, roh manusia itu tidak hilang. Cuma orang yang mencintai dunia, ya dia akan takut kehilangan. Tetapi yang menakutkan dalam alam kekekalan itu, masalahnya ada alam kekekalan di bawah sama yang di atas. Nah itu yang di bawah itu namanya dunia orang mati. Itu yang mengerikan. Itu yang membuat orang mati itu didoakan, diupacarai, didongakno masuk ke dunia orang yang di atas. Lah kita orang yang percaya Kristus, kita punya imam besar, juru selamat, Tuhan Gembala yang berkata, aku sudah mengalahkan maut. Alam maut tidak berkuasa atasmu. Begitu. Bukan cuma Hades, Thanatos, itu Thanos itu, gitu. Tidak berkuasa atasmu. Karena aku sudah mengalah dan aku memberi hidup yang kekal kepadamu. Bayangin. Nah, jadi kematian karena apa? Karena dia nggak bersedia mati. Mati untuk dirinya. Dia nggak mau hidup dalam roh. Dia nggak bisa mengalami kehidupan. Nah, kerelaan mati inilah jalan satu-satunya untuk kita mengalami kemuliaan. Makanya kita bukan minta matinya, kita minta kerelaan untuk kita mau diproses. Sakit, bahkan dipotong, ada kematian, ada kehilangan. Kita sudah belajar bagaimana Abraham keluar, pergilah. Kata pergi, oh pergi, enggak. Pergi itu dia meninggalkan. Itu pergi, konsekuensinya apa? Tinggalkan. Lah kalau dia tidak meninggalkan, dia tidak dapat memperoleh tanah perjanjian, negeri yang dijanjikan. Jadi kita harus rela kehilangan supaya kita mendapat. Kita harus rela menangis supaya kita sorak-sorai. Kita harus rela mati dalam cintanya dia, dalam kehendaknya dia, supaya kita dibangkitkan sama seperti Kristus. Yang terakhir, kita harus bersedia, bukan bersedia, keberanian. Itu ternyata saya dapatkan tidak lahir dari kegagahan seorang pria. Saya berani. Tapi keberanian, ketenangan, bahkan yang dimiliki oleh Yesus sebagai manusia. Waktu dia ditangkap karena dia bergumul di Getsemani, dan dia sudah menyerahkan seluruhnya kepada Bapa. Dari situ dia menerima keberanian karena dia bergumul, karena dia rela menjadi martir. Jadi keberanian itu ketika orang itu rela. Kalau orang tidak rela, tidak berani dia. Rela dalam arti positif, bukan rela yang nyerah sama keadaan, nyerah sama Tuhan. Ya? Sama si menyesal sama dosa, sama penyesalan karena Roh Kudus. Nah, itu beda. Yang saya maksud yang bagian yang seperti yang Alkitab katakan. Bukan duka cita dunia, duka cita karena Roh Kudus. Ya toh? Supaya dia bersorak-sorai. Demikian pula kerelaan itu menjadi lemah, tidak berdaya, supaya dia jadi kuat, berani. Keberanian seperti singa itu lahir dari kerelaan menjadi domba yang disembelih.
Saya pernah dapat cerita seorang ibu yang jadi rohaniwan mendampingi narapidana mati, salah satu Sumarsih. Bagaimana dia divonis mati, hukuman mati karena dia membunuh satu keluarga. Yaitu mengerikan. Tapi memang kalau dari ceritanya, karena dia kalap panik karena anaknya mau dijadikan wanita panggilan gitu ya. Jadi dia nggak rela. Dan dia takut, ya saya tidak ingin membenarkan atau menyalahkan. Tapi anyway orang ini sudah divonis mati. Tapi nggak langsung. Di tengah dia menjalani hukuman mati ini, hukuman dia di penjara, dia menerima Kristus. Dan dia mengalami sukacita, dia lahir baru. Dan saya dapat cerita ketika dia menerima hukuman itu. Dia lihat sendiri waktu itu pelaksanaan hukuman tembak itu. Begitu tenang dan dia begitu rela. Dan ketika peluru menembus jantungnya, tinggal mati klek. Tidak ada, orang Jawa bilang kejet-kejet. Apa ya bahasa Indonesianya? Berkelojotan, mengerang atau. Tapi rohaniwan ini juga, ibu ini juga pernah mendampingi seorang vonis hukuman mati, pembunuh. Bagaimana sampai dia sendiri merinding, Pak. Orang ditembak itu nggak langsung mati, Pak. Ngorok, kelojotan, tidak mati-mati. Yang nggak rela itu. Sampai gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Mengerikan. Meregang nyawa, tapi nyawanya nggak ucul-ucul. Karena dia nggak rela. Rela nggak rela ya mati. Tinggal setengah menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, ya mati. Jadi keberanian itu lahir dari kerelaan. Kerelaan lahir dari iman. Iman lahir dari ketika orang melihat cinta dan kesetiaan Tuhan. Sehingga dia bersedia rela. Ketika Yesus percaya kesetiaan dan kebaikannya Bapa, dia rela naik ke kayu salib. Di situ dia punya keberanian. Di situ dia bisa berbelas kasihan. Makanya keberanian melawan takut itu sangat esensial. Sebab ketika kita takut, diikat oleh ketakutan, kita tidak bisa berbuat baik. The first of all, we have to have a courage. Without courage, we cannot do anything good. Even confession. Orang takut tidak bisa belas asih, tidak bisa sakno sama orang. Dia ditawan oleh ketakutan. Jadi bagaimana dengan COVID ini? Kita tidak boleh meremehkan. Saya tadi berbincang-bincang sama Bu Wahyu, Mbak Wahyu. Masalahnya tuh bukan sesederhana sakitnya. Saya dulu pikir orang muda, saya rasa nggak fatal. Tapi saya nggak ingin nyalahkan pemerintah. Tentunya pemerintah itu betul. Sekarang itu ada dampak sosialnya. Ini yang buat saya menakutkan. Gitu. Nggak boleh keluar. Gitu. Nggak boleh beraktivitas. Kan begitu. Terus satu keluarga nggak boleh jadi ODP. Bayangkan dia harus keluar. Ini kan geger, ada orang yang ODP atau PDP, tapi dia penjual bakso. Ketahuan dia jual bakso di pasar. Ya, ucul istilahnya. Ya, saya tidak nyalahkan, saya tidak membenarkan, tapi ya saya bisa memahami. Lah dia tuh butuh jual bakso. Makanya jaga diri. New normal ini betul-betul saya pikir Surabaya masih harus menunggu untuk bisa new normal. Karena ada satu koran yang pakai istilah yang saya kurang setuju, itu membuat orang itu kayak enggak enak gitu. Saya dikirimi, Surabaya zona hitam ya. Saya bilang enggak ada zona hitam, yang ada ya merah. Enggak ada istilah zona hitam. Kan hijau merah itu kan lampu lalu lintas. Dan ternyata dipuji, ini berita baiknya. Zona merah yang tinggi karena Bu Risma itu aktif melakukan rapid test.
Jadi mungkin aja deh ini menghibur diri. Ada kota yang lebih bawah dari Surabaya karena rapid testnya tidak terlalu intens seperti Surabaya. Walaupun sebenarnya rapid test juga tidak mutlak orang itu kena atau enggak, belum tahu. Karena itu tidak mengukur virusnya. Bisa karena dia ada virus yang lain. Ya, tapi shopnya sudah jalan. Begitu positif ya digelendeng. Ya toh. Malah ada satu petugas yang melakukan prosedur itu tanpa berpikir atau kayak orang katanya ada, saya enggak tahu ini hoax atau enggak, naik pesawat dari Australia turun langsung digelendeng ke karantina. Seperti orang kalau sekarang ke luar negeri, misalnya orang Indonesia ke Australia, nyampe Australia langsung di karantina 2 minggu. Apalagi kalau dari Surabaya, wah sudah, reputasi kita kurang baik saat ini. Ya itu yang sekarang kita pun secara kota jadi ODP. Ya, makanya doakan Surabaya supaya walaupun kita nggak sakit, ya kan? Nah, bagaimana menyikapi? Kita harus rela, bukan rela sakit, artinya rela melewati situasi ini. Jangan ngersulo. Ya sudah, musim menangis ya menangis, musim menabur ya menabur. Tetapi dengan mata yang memandang, bukan pada kesetiaan Tuhan dulu, bukan pada perbuatan Tuhan dulu. Makanya jangan, menurut saya rohaniwan, pendeta, gembala jangan bawa umat Tuhan itu pada kuasa Tuhan kita tengking. Bukan. Kita harus mengajar jemaat kepada kesetiaan Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan. Sebab dari kasih dan kesetiaan Tuhan kita mengalami kekuatan dan kuasa Tuhan, keberanian, keteguhan, karena percaya. Makanya ada lagu, biarlah yang lemah berkata aku kuat, biarlah si penakut berkata aku pahlawan. Jadi kita ini rela untuk menyerah, lemah di hadapan Tuhan, bukan manusia dulu. Nyerah, ya sudah Tuhan, aku gak mampu. Pendeta sehebat apapun gak bisa melawan virus ini, ya toh, gak ketok gitu ya. Saya punya temen jago karate masih, begitu takut kumite gak wedi karo covid wedi, ketawa. Iya bro, kumite lak musuhe ketok, iki ora ketok. Iya bener juga. Jadi kita juga gak bisa meremehkan. Kita perlu hati-hati, kita perlu menjaga diri. Tapi kita juga gak boleh paranoid. Tadi itu, kita perlu nyerah sama Tuhan, mengakui kita tidak berdaya. Dari situ kita mengalami kuasanya. Sehingga kita penakut, dalam arti takut sama Tuhan, mengakui kita ini miskin. Berbahagialah orang yang miskin hati, maka dia akan menjadi empunya, sons of kingdom. Kita rela jadi domba yang tersembelih, maka kita akan memperoleh hati seperti singa. Itulah paradok rohani yang Tuhan ajarkan. Saya cuma berkata pada diri saya dan Anda, percayalah, ini resep pasti benar. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda yang mau bergabung untuk bertanya, berdiskusi, ataupun bersaksi berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Guana tadi. Paradok rohani. Jadi ada hal-hal yang bisa Anda tanyakan, bisa Anda diskusikan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.